Assalamualaikum adik-adik. Hai, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Kak Anita ya. Hari ini kakak akan melanjutkan dongeng pada pertemuan kemarin. Nah, hari ini dongeng kita berjudul Kasturi, si manis dari Kalimantan. Sebelum kakak memulai dongeng ini, kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Sudah siap dengarkan ceritanya? Jika sudah siap, silahkan duduk yang rapi, pasang telinganya dan tatap matanya ke depan. Selamat mendengarkan. Esokan harinya, si bapak pergi ke hutan seorang diri. Tiba-tiba, ia tak sengaja mendengar percakapan beberapa orang yang kemarin pernah ditemuinya saat menuju keluar hutan. Jadi, 3 hari lagi kita akan melakukan pembakaran hutan di sini. Apakah semua peralatan sudah siap? Sudah siap, Pak. Hanya perlu pengecekan beberapa mesin. Secepatnya kita akan bakar hutan ini dan pastikan semua pohon dan para hewan lainnya sudah mati terkapar dalam 1 malam. Mendengar sedikit isi percakapan tersebut, sontak saja bapak langsung terkejut karena hutan yang selama ini dijadikan sebagai mata pencaharian warga harus dimusnahkan. Secepatnya bapak ingin segera pulang ke rumah dan ingin menyampaikan kepada warga sekitar. Akan tetapi tiba-tiba saja si bapak tak sengaja menginjak ekor bajing. Astaga Bajing, aku minta maaf. Tidak apa-apa, Pak. Apakah tadi Bapak mendengar percakapan mereka? Iya, saya mendengarnya dan saya begitu terkejut. Bolehkah aku minta tolong denganmu? Minta tolong apa, Pak? Aku ingin para satwa di hutan ini untuk saling bekerja sama, menggagalkan pembakaran hutan tersebut. Baik, Pak. Akan saya lakukan. Kami pun tidak ingin kehilangan tempat tinggal kami. Terima kasih Bajing. Bapak dan warga di sini akan membantu kalian. Bapak mau pulang dulu mengabarkan ini kepada warga. Siap, Pak. Hati-hati di jalan. Sesampainya di rumah, si bapak langsung saja mengumpulkan para warga desa untuk berkumpul di rumahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mempunyai kabar buruk. Sontak saja para warga langsung terkejut, hingga muncullah perasaan was-was pada diri mereka. Jadi, saya pergi ke hutan dan mendengarkan ada segerombol orang yang akan membakar hutan kita. Mereka sepertinya adalah anak buah dari perusahaan ternama di kecamatan kita. Jadi, saya menghimbau kita selaku warga desa di sini untuk melakukan perundingan dan kerjasama dalam menggagalkan rencana tersebut. Apakah kalian mempunyai ide? Para warga pun saling mengeluarkan pendapat dan rencana-rencananya dalam menggagalkan pembakaran hutan tersebut. Rapat ditutup setelah semua warga mendapat solusi terbaik dalam menggagalkan rencana pembakaran hutan. Pada tempat yang lain, yaitu di hutan, sang bajing bersegera memanggil hewan-hewan lainnya, termasuk para raja hutan yaitu macan dahan. Tunggu dulu, kalian tahu tidak macan dahan? Sepintas mirip macan tutul ya, tapi macan dahan ini hanya lebih sering ditemukan pada kawasan hutan lahan basah seperti hutan Borneo. Hewan-hewan tersebut berkumpul pada suatu tempat untuk membahas tentang pembakaran hutan. Teman-teman, tadi pagi aku mendengar pembicaraan manusia yang ingin membakar hutan kita. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali Raja Hutan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Manusia itu jahat. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Wah, benar juga kamu bekantan. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menyerang mereka. Tapi, jika kita pergi dari sini, apakah hutan yang lain akan memberikan apa yang kita dapatkan di sini? Bukankah tidak semua hutan punya pohon yang rindang dan tanah yang subur? Lagi pula, kasturi di sini
sering membantu kita, dan ia hanya ditemukan pada hutan ini. Begini saja, kita hadapi para manusia yang jahat dan serakah itu. Buktikan bahwa kita bukan hewan biasa, dan tempat tinggal kita tidak bisa diganggu-gugat. Setuju. 3 hari kemudian, para hewan dan manusia saling berkumpul untuk melakukan aksinya. Mereka bersembunyi di balik-balik pohon. Dari kejauhan, para hewan dan manusia melihat para petugas sedang mengeluarkan jerigen yang berisi bensin. Mereka meletakkan jerigen tersebut di tepi hutan. Secepatnya para manusia dibantu dengan beberapa hewan dan macan dahan langsung bergegas menuju ke sana. Sementara si bekantan diminta untuk mengelabui para petugas. Wah, lucu sekali. Ada monyet berhidung mancung. Iya betul. Hidungnya lebih mancung daripada aku. Melihat si bekantan sudah mampu mengelabui para petugas, beberapa manusia dibantu oleh sang raja hutan segera mengambil jerigen tersebut. Ia langsung saja menumpahkan isi jerigen tersebut ke tanah hingga habislah seluruhnya. Bunyi apa itu? Saat para petugas langsung lari dan ketakutan, sontak saja para hewan lainnya langsung melempari mereka dengan batu hingga mereka kesakitan. Tolong, hentikan. Pada sisi yang lain, ayah si anak kecil tersebut dibantu dengan bajing langsung saja masuk ke mobil petugas. Mereka berusaha mencari surat perjanjian kontrak pembakaran hutan. Aduh, di mana ya suratnya? Sini, berikan padaku. Yeay, aku menemukannya. Sesaat mereka keluar dari mobil, tepat di hadapannya sudah ada sang petugas. Sontak saja mereka langsung kaget. Melihat keadaan ini, sontak saja si bajing langsung memakan kertas surat perjanjian tersebut. Dan sang petugas ini berusaha mengambilnya. Namun saat ia ambil, surat perjanjian tersebut sudah terpotong dan terkoyak-koyak, sehingga surat perjanjian kontrak pembakaran hutan tersebut sudah tidak sah lagi. Melihat keadaan ini, sang petugas langsung marah. Ia pun berkata, Hei, apa yang kamu lakukan? Itu surat kami. tak lama kemudian para petugas langsung ingin menampar si bapak, namun tertahan karena adanya sang raja hutan. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi sebelum kalian aku makan. Suara apa itu? Sepertinya dari dalam hutan. Ayo kita ke sana. Setelah mengetahui di mana arah surat tersebut, mereka pun langsung menuju hutan dan mengetahui bahwa itu adalah suara jatuhnya buah-buah dari pohon kasturi. Para manusia dan seluruh penghuni hutan, aku sangat berterima kasih kepada kalian yang telah menyelamatkanku dari pembakaran hutan ini. Sebagai bentuk rasa terima kasihku yang paling dalam, maka aku persilahkan kalian untuk memakan buahku sepuasnya. Alhamdulillah. Terima kasih, Kasturi. Selain itu juga, karena aku hanya ditemukan pada hutan ini, maka aku persilahkan kepada manusia untuk menanam kembali diriku dengan menyimpan bijiku dan menguburkannya di dalam tanah pada pekarangan rumah kalian. Semoga dengan seperti ini, aku akan dapat berbuah lebih banyak dan menambah penghasilan para warga setiap harinya. Semua orang pun terharu mendengar ucapan dari pohon kasturi. Bapak si anak kecil itu pun berkata, Baik, Kasturi.
Kami akan menemanimu, menjagamu setiap hari dan merawatmu agar terhindar dari penyakit dan gangguan manusia yang tidak terpuji. Itulah kisah akhir dari cerita Kasturi si manis dari Kalimantan. Nah teman-teman, untuk memperbanyak pohon kasturi serta melestarikannya, yuk kita sama-sama menanam pohon kasturi di pekarangan rumah kita agar pohon kasturi tumbuh semakin banyak dan ia pun bisa memberikan buah yang lezat setiap harinya kepada kita. Terima kasih, see you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.